Baik, di sini terdapat beberapa bahan untuk bumbu dari nasi gila, yaitu ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Saya masing-masing memakai 2 siung. Lalu di sini juga ada pokcoy di sebelah kiri dan ada daun bawang sebelah kanan sudah dipotong-potong. Lalu berikutnya ada di sini saya menggunakan bakso sebagai isian topping untuk nasi gila buatan saya, dan juga saya menambahkan 2 butir telur yang akan saya kocok lepas dan akan saya bentuk menjadi scrambled egg untuk dicampurkan ke nasi gila. Lalu sini ada bumbu-bumbunya, ada saus tiram, ada kecap manis, ada saus tomat dan saus sambal. Nah, di sini lalu berikutnya ada bumbu kering, yaitu ada garam, gula, lalu ada minyak goreng, dan juga ada beberapa bumbu seperti ladaku dan penyedap rasa ayam. Nah, untuk pertama kita akan menuangkan minyak. Untuk menuangkan minyak minyak goreng bisa secukupnya yang digunakan untuk menumis. Lalu setelah itu kita hidupkan kompornya, kita atur ke api yang kecil untuk menumis. Lalu berikutnya kita masukkan, pertama adalah bawang putih, kita tumis dulu sampai harum. Setelah harum kita masukkan bawang merahnya. Lalu berikutnya kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk dulu sampai agak layu, baru kita masukkan potongan cabai rawit. Lalu kita tumis sampai dia mengeluarkan aroma harum dan menjadi agak layu seperti ini. Kita aduk terus. Lalu juga kita jangan lupa untuk mengocok 2 butir telur. Ini telurnya tergantung dari jumlah bahan yang kita pakai ya, dari segi ini. Lalu setelah telurnya dikocok lepas, kita tuangkan ke tumisan itu dengan cara tekniknya tumisan bawang tadi kita pinggirkan dulu, lalu kita tuangkan telurnya. Nah, ini telurnya kita orak-arik dulu. Kenapa dipisah seperti ini? Supaya bumbu dari bawang ini tidak tercampur ke telurnya. Jadi kita hanya fokus memasak telurnya menjadi bentuk scrambled egg. Nah, ini sampai sudah menjadi scrambled egg. Nah, kalau sudah scrambled egg dan menjadi padat seperti ini, baru kita campurkan dengan tumisan bawangnya. Kita campurkan sampai rata dan sampai harum juga. Nah, setelah itu kita masukkan potongan baksonya. Untuk di sini karena saya ada wajan yang kecil, maka terlihat agak kesusahan untuk mengaduknya. Nah, untuk jumlah porsi baksonya tergantung dengan jumlah orang yang makan. Kita campur merata dahulu, lalu kita tambahkan bumbu. Pertama kita tambahkan saus dulu dalam keadaan kompor sedang mati supaya tidak gosong. Kita tambahkan saus tomat, lalu juga berikutnya ada saus sambal. Untuk takarannya secukupnya kita aja dan tergantung selera masing-masing. Lalu juga ada kecap manis, kita tuangkan secukupnya sesuai dengan selera masing-masing. Berikutnya ada saus tiram, kita tuangkan sesuai selera. Mengapa dituangkan saus terlebih dahulu? Karena saus memiliki rasa yang kuat, jadi kita perlu menyeimbangkan rasa antara saus dan juga bumbu kering seperti garam dan gula supaya rasanya tidak terlalu over. Seperti itu. Ini kita aduk dulu dalam keadaan kompor yang sudah menyala. Ini supaya sausnya terkaramelisasi dan menjadi harum, dan aroma sausnya keluar. Lalu setelah tercampur rata, baru kita tambahkan bumbu kering seperti penyedap ayam. Kita tuangkan secukupnya saja. Lalu berikutnya ada merica putih, kita tuangkan secukupnya juga. Lalu berikutnya ada gula, kita tuangkan secukupnya untuk gula. Di sini saya pakai 1/4 sendok teh untuk gulanya. Lalu yang berikutnya ada garam, juga pakai 1/4 sendok teh untuk garam. Lalu setelah itu kita aduk-aduk rata. Untuk tumisannya, bumbunya kita aduk rata. Lalu setelah itu baru kita masukkan sayuran, dan
juga daun bawang. Mengapa kita memasukkan sayuran dan daun bawangnya yang terakhir? Supaya tekstur dari sayuran dan daun bawang ini masih ada tekstur garing atau renyah. Itu sebabnya kenapa saya masukkan sayuran di bagian akhir seperti itu, supaya dia tidak terlalu layu dan terlalu lembek. Jadi saat kita makan dia masih ada tekstur renyahnya. Nah, ini kita masukkan daun bawang semuanya. Ini daun bawang saya pakai dua daun bawang, dan untuk pokcoy saya pakai 2 batang pokcoy. Nah, kita aduk rata sampai tercampur rata. Setelah campur rata, kita tuangkan kita tuangkan tumisan nasi gilanya ke atas nasi putih, lalu tambahkan irisan cabai merah besar sebagai garnish di atasnya, dan jadilah nasi gila ala anak kos di akhir bulan buatan Anggita. Selamat menikmati.